Kita akan diberkati, kita akan dipelihara sama Tuhan, kita tidak akan khawatir di tahun yang kering. Caranya dengan PUBG. Hai guys, welcome back to NFT Ngobrolin Firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya kebenaran yang akan memerdekakan setiap kita. The truth will set you free. Gimana nih kabarnya? Kalian masih kuat gak berjuang sendiri? Masih kuat ngandelin kekuatan diri sendiri? Atau kalian udah kecewa karena terlalu banyak berharap sama orang lain? Kemarin gue lihat di Instagram ada quotes, tulisannya kayak gini nih. Nah, ketika dia capek, udah berantakan, hidupnya diatur sendiri, baru dia kasih ke Tuhan. Padahal harusnya dari awal kita hidup mengandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, ada janji firman Tuhan yang indah ketika kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, janji firman Tuhan kita akan diberkati, dipelihara, apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Bahkan kita nggak khawatir dalam situasi apapun. Dan nggak cuma itu, kita juga berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Sama-sama kita lihat di Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi, fokus kita hari ini adalah tentang mengandalkan Tuhan. So, gimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Kalau saya, ngandalin Tuhan caranya dengan PUBG. Tapi bukan PUBG yang itu. Nah, PUBG ini terdiri dari 4 kata. Yaitu yang pertama, P, untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kata mengandalkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah menaruh kepercayaan kepada, menjamin akan kesanggupan, kekuatan, atau kemampuannya. So, kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, artinya kita benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sepenuhnya artinya apa? Percaya 100% kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali dalam kehidupan kita, kita suka membuat skenario sendiri tentang bagaimana alurnya, jalannya kehidupan kita tanpa melibatkan Tuhan. Kita punya plan, tapi kita nggak doa dulu. Kita punya plan, tapi kita benar-benar ngandelin diri kita sendiri. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Artinya, kita bisa merencanakan kehidupan kita, tapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Yesaya 55 ayat 8-9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita bisa melihat di Alkitab ada salah satu tokoh, namanya Abraham. Abraham dan Sarah, Tuhan janjikan bahwa mereka akan memiliki banyak keturunan. Tuhan janji mereka akan punya anak, bahkan sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi laut. Tapi usia Abraham dan Sarah pada saat itu sudah tidak memungkinkan untuk mereka punya anak. Akhirnya Abraham dan Sarah memikir-mikirkan, gimana ya caranya? Apakah mungkin gue punya anak? Dan Sarah menentukan langkahnya sendiri dengan menyuruh Abraham untuk menikahi Hagar, yaitu hambanya mereka. Akhirnya Abraham dan Hagar punya anak.
Tetapi itu bukan rencana yang Tuhan rancangkan buat Abraham dan Sarah. Sampai akhirnya Abraham jadi juga punya anak dari Sarah dan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Janji Tuhan jelas, tapi Abraham dan Sarah mereka memilih untuk melakukan dengan caranya mereka. Seringkali dalam menanti janjinya Tuhan, kita manusia suka percayanya setengah-setengah. Kita melakukan apa yang baik, apa yang benar menurut kita. Bahkan kadang kita suka mencari shortcut untuk kita bisa mencapai janjinya Tuhan, mencapai apa yang Tuhan katakan. Tapi hari ini mari belajar untuk kita benar-benar percaya sepenuhnya, percaya 100%, dan seperti Amsal 3 ayat 5 tadi katakan, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi, ayo hari ini mulai andalkan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan percaya sepenuhnya sama Tuhan, percaya bahwa masa depanmu indah di dalam Tuhan, dan ketika kita percaya sama Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan katakan. So, masih mau ngandalin diri sendiri? Pilihan ada di tangan kamu. PUBG, P untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, dan U untuk utamakan Tuhan dalam segala situasi. Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hari ini siapa yang terutama di dalam hidup kita? Apakah kita mengakui Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita mengakui kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Bisa kita cek diri kita. Apa yang utama dalam hidup kita? Ketika kita bangun pagi-pagi, apa nih yang kita cari? Apakah kita cari handphone kita? Atau kita cari Tuhan dengan berdoa, saat teduh, dan juga perjamuan kudus pagi-pagi? Nah, kita bisa cek juga nih, apakah kita mengutamakan Tuhan atau enggak? Dalam keadaan darurat, ketika kamu sedang terjepit, ketika kamu lagi ada masalah, siapa yang pertama kali kita cari? Apakah kita cari gebetan kita, cari keluarga kita, cari orang-orang backingan kita, atau kita cari Tuhan yang pertama? Tuhan mau untuk kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau mau mulai sesuatu, mulai bisnis, mulai project, mulai pelayanan, kalau mau kuliah, siapa yang pertama kali kamu tanya? Tuhan atau orang-orang yang menurut kamu expert di sana? Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berkatmu, masa depanmu, kemampuanmu, kapasiti kamu, semuanya akan ditambahkan. Tapi yang paling utama adalah carilah Tuhan terlebih dahulu. Ya, PUBG, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, utamakan Tuhan dalam segala hal, dan B, berharap hanya kepada Tuhan. Kita lanjutkan di Yeremia 17 ayat 7 tadi katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa sih kita harus berharap sama Tuhan? Karena kalau kita berharap kepada manusia, pasti kita akan dapat dikecewakan. Firman Tuhan bilang gini, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Kita nggak bisa berharap sama manusia, karena firman Tuhan katakan, manusia tidak lebih dari hembusan nafas. Artinya, manusia terbatas dan manusia sementara. Berharap sama manusia aja nggak boleh, apalagi kita berharap sama kekayaan kita, sama harta kita, sama apa yang kita miliki. Semuanya sementara, tapi ada yang satu yang kekal, yaitu ketika kita berharap sama Tuhan. Jangan merasa hebat ketika ada orang-orang di belakang kita, tapi jadilah hebat karena kita tahu Tuhan yang menopang setiap kita. Firman Tuhan juga katakan di Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Makanya, kalau orang Batak ngomong, BPJS lah. Apa itu? Berharap pada Yesus saja. Jadi ketika kita berharap sama Tuhan, percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena di dalam Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. So, PUBG, percaya Tuhan sepenuhnya. U, untuk utamakan Tuhan dalam segala sesuatu. B, berharap hanya kepada Tuhan. Dan G yang terakhir, nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Langsung aja kita lihat firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku,
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kita harus sadar banget bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita takut untuk kehilangan Tuhan. Dan kita harus selalu ingat sama Tuhan. Kadang-kadang kan kita aja manusia yang sok-sokan gitu, bisa berjalan sendiri. Padahal sebenarnya tanpa Tuhan tuh kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Karena sejatinya tanpa Tuhan kita manusia adalah debu dan tanah. So, jangan pernah tinggalin Tuhan dalam hidup kita. Takut akan Tuhan artinya takut kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Nempel terus sama Tuhan. Karena Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Pernah lihat nggak ranting yang udah dipotek dari pohonnya? Kelihatannya hidup, padahal lama-lama dia akan mati dengan sendirinya. Makanya untuk kita bisa tetap hidup, nggak cuma hidup tapi juga berbuah, kita harus menempel sama Tuhan. So, kesimpulannya, ada janji firman Tuhan yang indah ketika kita mengandalkan Tuhan. Kita akan diberkati, kita akan dipelihara sama Tuhan, kita tidak akan khawatir di tahun yang kering, bahkan kita berbuah. Bermanfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Gimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Kita harus cek, yaitu dengan PUBG. P untuk percaya, U utamakan Tuhan dalam kehidupan kita, B berharap hanya pada Tuhan, dan G gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kali ini closingnya berbeda, gue akan kasih pantun. Bertahun-tahun deketin dia, sampai kapan ku sanggup bertahan. Berkat Tuhan akan selalu tersedia bagi kita yang mengandalkan Tuhan. Demikian NFT kali ini. Kalau kalian merasa diberkati dengan NFT, kalian bisa like video ini, di komen, dan juga jangan lupa di subscribe. God bless you!